Kalian pernah nggak mendengar kisah nyata yang menceritakan seorang mahasiswa yang memutuskan untuk membantu warga di tempatnya pada saat dia melaksanakan kuliah kerja nyata? Yang menjadi menarik dari kisah ini adalah di mana dia benar-benar mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk membantu para warga, dan bahkan dia tidak mempedulikan lagi tentang durasi program kuliahnya di sana. Jadi sambil kalian menikmati suara dan suasana rintik hujan kali ini, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Seorang mahasiswa Institut Pertanian Bogor bernama Muhammad Kasim Arifin melakukan program KKN di daerah Waimital, Pulau Sera, Maluku pada tahun 1964. KKN atau kuliah kerja nyata memang sudah tidak asing lagi bagi mahasiswa, sebab beberapa universitas memang kadang mewajibkan mahasiswanya untuk mengikuti program ini. Program seperti ini bukan diadakan tanpa alasan. KKN memang diharapkan bisa memberikan pengalaman untuk para mahasiswanya dalam mengatasi masalah-masalah sosial dan lingkungan sekitar. Kebanyakan durasinya bisa dalam waktu 1 hingga 3 bulan. Mahasiswa yang KKN harus bisa bermanfaat untuk masyarakat, seperti membantu pembangunan infrastruktur sederhana, pengembangan potensi ekonomi, dan masih banyak lagi. Namun berbeda dengan yang dilakukan oleh Kasim Arifin. Bukannya pulang setelah KKN selama 3 bulan, dia justru tinggal di desa itu hingga 15 tahun lamanya. Bahkan kala itu orang tua Kasim sampai rektor IPB sampai turun tangan untuk meminta Kasim untuk pulang. Namun, Kasim menolak. Kasim yang bersikeras tidak ingin pulang itu. Ternyata karena dia bertekad untuk membenahi desa, tempat di mana dia melaksanakan KKN-nya tersebut. Menurut Kasim, sebagian besar warga desa Waimital hidup dengan memprihatinkan. Hatinya tergugah untuk dapat ikut berperan dalam mengentaskan permasalahan yang ada di sana. Desa tersebut menghadapi banyak masalah, seperti tidak adanya akses jalan yang layak, sumber mata air, perlunya pembukaan area pertanian, hingga membuat sarana irigasi. Dan menurut Kasim, semua permasalahan tersebut tidak cukup waktu hanya 3 bulan untuk menyelesaikannya. Itulah sebab kenapa Kasim tinggal di sana hingga begitu lamanya. Secara perlahan, Kasim Arifin mengajak masyarakat di sana untuk saling bergotong royong membangun desa jadi lebih layak dan lebih baik lagi. Usaha tersebut membuahkan hasil. Kasim Arifin dan masyarakat telah berhasil membangun jalan desa, lahan pertanian baru, mencari sumber mata air, hingga membantu membangun irigasi pertanian. Kasim Arifin melakukan semuanya dengan ikhlas, tanpa mendapatkan bantuan dana dari pemerintah maupun gaji untuk dirinya. Dedikasinya yang tinggi untuk membantu masyarakat desa Waimital membuat Kasim mendapatkan julukan Atua. Atua adalah sebuah julukan yang diberikan oleh masyarakat desa Waimital kepada seseorang yang terhormat atau dihormati di desa tersebut. Kisah inspiratif dari Kasim Arifin ini juga diabadikan oleh seorang penulis bernama Hana Rambe dalam sebuah buku berjudul Seorang Lelaki di Waimital. Kasim Arifin telah menjadi pahlawan pertanian yang membuat desa Waimital yang awalnya tidak mempunyai harapan menjadi desa yang layak untuk ditinggali. Hingga pada akhirnya Saleh Widodo, utusan khusus rektor IPB, sekaligus sahabatnya sendiri, yang berhasil membujuk Kasim kembali ke Bogor untuk menerima gelar insinyur pertanian istimewa. Kasim menjadi sarjana bukan karena berhasil mempertahankan skripsi, melainkan ia telah mengabdi pada masyarakat selama 15 tahun tanpa pamrih dan gaji. Kemudian nama Insinyur Kasim Arifin diabadikan untuk nama sebuah jalan di Kecamatan Kairatu dan juga menjadi nama gugus depan Gerakan Pramuka. Dan atas pengabdiannya, Kasim mendapat penghargaan Kalpataru dari pemerintah Soeharto pada tahun 1982. Sosok yang lahir di Langsa Aceh 18 April tahun 1938 ini akhirnya dilantik menjadi sarjana. Setelah itu, Kasim Arifin kembali ke kampung halamannya dan menikah pada tanggal 27 Oktober tahun 1984 dengan Syamsiah Ali, seorang guru bahasa Indonesia yang mengajar di SMA Negeri 1 Langsa. Mereka dikaruniai 3 orang anak, dan Kasim Arifin menjadi dosen di Universitas Syiah Kuala Aceh.